sahabat KM Hafiz, kali ini saya sudah berada di Universitas Bahauddin Mudari Madura. Dan tidak hanya itu, saya akan ditemani dengan mahasiswa yang luar biasa yang dipilih oleh kampus Uniba untuk mewakili pergi ke London. Dan siapa dia? Kita akan sambut, namanya Mas Aji dan Mbak Santi. Silahkan masuk Mas Aji dan Mbak Santi, tepuk tangan dulu dong. Oke, pandemi ya. Silahkan duduk. Nah, ini yang di sebelah paling kanan itu namanya Mas Aji. Say hello Mas Aji. Halo. Dan sebelahnya namanya Mbak Santi. Say hello Mbak Santi. Hai. Oke. Umurnya berapa tahun? Saya 22. Oke. Mbak Santinya 19 tahun. 19 tahun dalam jangka waktu umur yang masih muda, dia sudah mewakili kampus Uniba ke London. Dan Mas Aji juga 22 tahun berangkat ke London untuk presentasi riset. Bisa dijelaskan, Mas Aji, pengalaman ke luar negeri berarti pengalaman keberapa? Pengalaman saya yaitu pengalaman pertama kalinya ke luar negeri. Kalau untuk Mbak Santi sendiri? Sama juga pengalaman pertama. Keren, pengalaman pertama langsung ke Inggris. Kira-kira pernah terfikirkan nggak sebelumnya? Sebelumnya udah terpikirkan kalau saya memiliki target pengen ke luar negeri. Berarti udah ada target gitu ya? Ada. Kalau Mbak Santi sendiri? Sama sih sebenarnya, udah ada kepikiran ke Inggris, tapi seperti kayak speechless aja, surprise buat saya dan otomatis buat keluarga saya juga, buat nama Uniba juga. Meskipun kampus baru kan bisa mengangkat nama Uniba jadi go internasional, bisa membawa mahasiswanya ke Inggris. Kalau dari keluarga sendiri, respon dari keluarga mungkin karena otomatis kegiatan ini tidak mengeluarkan uang pribadi kan? Iya. Semuanya ditanggung oleh kampus dan pihak luar negeri. Iya. Kira-kira gimana respon dari keluarga? Respon dari keluarga pertama kali itu terkejut. Alhamdulillah anak saya bisa tercapai salah satu cita-citanya. Sampai orang tua saya itu berpuasa selama saya seleksi di kampus ini. Oke, keren berarti ya. Kalau Mbak Santi? Sama juga, ibu saya seperti menanyakan, benar Kak? Soalnya saya kan memang tidak pernah les bahasa Inggris seperti kebanyakan teman-teman. Kok tiba-tiba langsung ada program saya bisa diberangkatkan ke Inggris. Emang waktu itu selama seleksi 5 hari itu ibu saya sempat, kok sampai seleksinya sampai malam Kak, kayak gitu. Saya jelaskan bahwasannya ya ini kan memang bukan main-main ke Inggris. Jadi seleksinya juga bukan hanya sekedar cuma 1 atau 2 jam. Oke. Nama program kegiatan di London itu apa? Presentasi riset. Bisa ya, oke. Sebenarnya itu kan kegiatan dari acaranya BPK. Terus kita dikasih kesempatan untuk presentasi riset kita karena kita beda jurusan. Jadi sesuai jurusan saya sebagai akuntansi ya, mengangkat tentang keakuntansian, dan Mas Aji juga mengangkat bidang. Apa yang diangkat oleh Mas Aji? Budaya organisasi. Budaya organisasi yang ada di Indonesia. Bisa dijelaskan Mas Aji? Oke, saya waktu itu saya menjelaskan, mempresentasikan dari berbagai peserta. Misalnya di sana ada pihak kampus sana juga, ada juga BPK. Jadi saya memaparkan tentang budaya organisasi yang ada di Indonesia. Sejauh mana penelitian yang meneliti tentang budaya organisasi, entah itu dari Cina, terus ada Jepang, juga Inggris sendiri. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Aji yang sudah mengangkat budaya organisasi yang ada di Indonesia. Kalau dari Mbak Santi sendiri? Saya mengangkat tema student entrepreneur, di mana tema itu alasannya kenapa mengangkat tema itu, karena saya sendiri kan jurusan akuntansi. Kemudian selama 41 tahun student entrepreneur itu
dikaji atau banyak dicari oleh mahasiswa bahwasannya itu menjadi opsi kedua ketika mahasiswa itu ingin produktif, atau enggak ketika kita bekerja di bawah tekanan owner, kita kan istilahnya ingin bangkit sendiri seperti itu. Jadi kalau entrepreneur kita kan bebas mau melakukan apa aja, terus mengenai laba atau ruginya ya kita kelola sendiri. Jadi student entrepreneur itu selama 41 tahun mahasiswa dari berbagai dunia memilih student entrepreneur untuk karir mereka, menunjang karir mereka meskipun mereka masih di bangku kuliah. Oh, jadi riset yang kalian buat itu lebih kepada gimana sih kita melihat ke depan gitu ya? Iya. Melihat pemuda dan cara kita untuk memandang arah masa depan itu seperti apa gitu ya. Perjalanan ke London otomatis kan kalian punya banyak kenalan di sana. Gimana rasanya bertemu dengan orang berbagai budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan selama 5 hari ya? Gimana kesannya? Kalau pesan saya pas di situ serasa momen itu momen yang sangat indah gitulah. Kenapa begitu? Karena secara lingkungan tidak bisa ditemukan di Indonesia gitu, beda lah gitu. Dan saya merasa terkejut karena mimpi telah tercapai gitu. Anggaplah mimpi telah tercapai, bisa langsung bertatap muka dengan orang luar negeri gitu. Kalau dari Mbak Santi sendiri? Selama momen di Inggris itu kayak benar-benar merasa ada di Indonesia sih, karena kekeluargaannya. Terus kita kan selama di sana itu ditemani sama PPI Nottingham. Jadi kita banyak belajar, banyak termotivasi juga. Yang sebelumnya kayak tidak pernah berpikir mau dapat mau kuliah di Inggris, jadi kayak termotivasi nanti pengen deh kuliah di Inggris, pengen kuliah di Nottingham kayak gitu. Karena kekeluargaannya, terus saran-saran dari mereka kayak nanti adik kayak gini ya, kayak entah tupernya nanti dipertajam lagi ya, atau tidak belajar yang benar kayak gini dan segala macam. Intinya dapat motivasi. Dan kalau di sana itu tidak merasa ada di Inggris, tapi merasa ada di Indonesia karena kekeluargaannya. Ada perwakilan Madura nggak yang di sana, yang dari PPI? Tidak ada. Jadi kalian termotivasi buat mahasiswa sebagai mahasiswa Madura untuk ke sana gitu ya? Ya jelas ini ada. Kesan yang paling tidak dilupakan selama di London 5 hari itu apa? Otomatis kan dari kalian punya kesan dan pesan tersendiri. Kesan yang paling satu momen yang tidak bisa dilupakan ketika di sana, Mbak Santi apa? Satu momen. Sebenarnya kalau bicara momen itu banyak ya. Tapi kalau satu momen mungkin ketika saya naik kereta api di bawah tanah kali ya. Soalnya saya ingin naik kereta api, tapi kayak ada kesampaian kayak gitu. Nah, tapi ketika naik kereta api malah naik kereta apinya di Inggris kayak gitu. Oke, wah. Luar biasa. Kalau dari Mas Aji? Dari saya sebelumnya hanya punya gambaran dan melihat di YouTube London Eye itu seperti apa gitu. Kalau di Madura itu bisa dibilang Dermulan, tapi kalau di Inggris itu dibilang London Eye itu. Nah, pada saat itu momen yang paling saya ingat waktu saya naik London Eye itu, berada di atas, seakan-akan saya bisa melihat seluruh kota Inggris. Itu yang menjadi Inggris abadi sampai sekarang. Oke, sangat luar biasa. Kita balik lagi ke perjalanan sebelum terpilih untuk menjadi perwakilan Uniba. Apa yang banyak kalian persiapkan di pemilihan itu? Kalau saya ya, itu kan selama kita seleksi itu 5 hari. Nah, 5 hari itu kita benar-benar di bawah tekanan. Selain kita pribadi belajar di kelas, masih ada presentasi, tugas dan segala macam. Tapi selama 5 hari itu kita sampai malam ya. Seleksinya itu sampai malam-malam. Dan ya memang kalau dibilang kayak mahasiswa lain capek enggak sih?
kamu dari pagi sampai malam ya jelas capek. Terus kita juga disuruh kayak ngafalin kosakata seperti itu. Soalnya kan di sana itu pakai British kan. Terus kemudian dukungan dari orang tua sih itu paling ampuh sih, kayak semangat dari orang-orang sekitar. Jadi support system gitu Iya, ya. jadi pas Pak, maksudnya intinya kayak tidak pernah tidur lah. Jujur selama 5 hari itu kayak tidak tidur itu Memang bener-bener Iya. bener-bener pure mempersiapkan gitu iya. ya. Kayaknya tidur itu di bawah 4 jam. 4 jam di bawah 4 jam. Oh, Itu iya? beneran ya. Setelah dari sini pulang malam terus pulang ke rumah itu masih mempersiapkan yang besok mau diseleksikan kan. Jadi benar-benar kurang tidur sih. Berapa orang yang diseleksi dari kampus? Sekitar 10. 10 orang. Dan kalian sudah sangat luar biasa menjadi bagian dari 2 orang yang dipilih ke London. Bagi kalian kampus Uniba itu kampus apa? Keren. Keren. Mas Aji Luar biasa. mengantarkan Mas Aji dan Mbak Santi bisa ke luar negeri. Apa yang bisa kalian sampaikan untuk adik-adik yang ingin mendaftar ke Uniba? Menurut saya semangat, meskipun kita kampus baru, meskipun kita perintis, disinilah jadi peluang ajang kita untuk benar-benar mempersiapkan diri. Kita bisa mencetak sejarah, mencetak prestasi karena ini adalah kampus baru. Jadi gimana caranya supaya mengangkat nama Uniba dari kampus-kampus lainnya. Saya pernah dapat sebuah quote dari baik bahwasannya dulu kampus itu terkenal luar biasa karena mahasiswa, tapi sekarang mahasiswa terkenal keren itu karena kampusnya. Maka dari itu kita itu harus jadi mengangkat nama kampus itu karena kita. Kalau dari Mas Aji sendiri? Untuk saya kepada teman-teman yang ingin bergabung di Uniba, jangan takut, jangan pernah takut mencoba, try karena ketika kalian itu takut mencoba, kalian itu tidak akan pernah tahu. Jadi marilah kita gabung di Uniba dan cantumkan cita-cita kalian setinggi langit. Oke, terima kasih kepada Mbak Santi dan Mas Aji. Ilmu yang sangat bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi teman-teman, bagi adik-adik yang mau mendaftar ke Universitas Bahauddin Muda Madura.